Dan salah satu, bahkan ini yang nomor 2 hadirin jamaah sekalian, daripada maqasidus syariah ini, daripada maksud syariah ini yang disebut oleh para ulama usul dengan hifzun nafs, menjaga jiwa. Artinya tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim ataupun non muslim sekalipun yang mempunyai hubungan perjanjian dengan agama Islam. Seperti kita di Indonesia, kita sudah bersepakat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah sepakat dengan UUD 45, hadirin jamaah sekalian, maka kita ini darul mauthuqah, rumah tempat perjanjian gitu. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita walaupun mayoritas muslim tetapi tetap wajib menjaga darah non muslim, karena kita punya satu perjanjian dengan mereka untuk hidup damai bersama di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi darah seorang muslim. Allah dan Rasulullah SAW begitu marah ketika ada darah seorang muslim ditumpahkan tanpa hak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Kata Rasulullah, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia itu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku Rasulullah, illa bi ihda thalathin, kecuali dikarenakan 3 perkara, kata Rasulullah. Nah, ini tadi kita bicara illa bihaqqiha, dalam riwayat lain kecuali dengan haknya. Apa itu hadirin jamaah sekalian? Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Ini 3 dosa yang darahnya atau nyawanya dalam Islam boleh dibunuh, tetapi dengan prosedur peradilan, bukan tanpa prosedur peradilan. Dan yang melakukannya adalah negara, bukan individu, bukan ormas, tidak boleh. Yang melakukannya adalah negara dengan undang-undang dalam sebuah negara. Hadirin jamaah sekalian, apa 3 hal itu? Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Seseorang ats-tsayyib, seseorang yang sudah menikah. Seseorang yang sudah menikah, kemudian apa? Di sini dijelaskan ats-tsayyib man laisa bibikrin. Ats-tsayyib itu yang bukan lagi perawan atau bukan lagi perjaka, hadirin jamaah. Artinya dia sudah menikah. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka hukumannya adalah bunuh juga. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang keluar murtad dari agamanya. Al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar daripada jamaatul muslimin, bughad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menjaga darah seorang muslim. Haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan tanpa hak. Dan Rasulullah SAW pernah sangat marah kepada seseorang yang sangat dia cintai. Siapa itu? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sahabat Rasul yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena beliau anaknya Zaid ibnu Harithah. Suatu saat Rasulullah pernah marah besar dengan Usamah bin Zaid dengan sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Apa itu? Ketika beliau sedang berperang, maka ketika beliau sedang menumpas orang-orang musyrik ini, hadirin jamaah sekalian, tiba-tiba ada seorang musyrik yang sudah tidak mempunyai kesempatan lagi atau tidak mempunyai kekuatan lagi, sudah dalam keadaan terdesak. Maka ketika orang musyrik ini dalam keadaan terdesak dan Usamah bin Zaid sudah siap membunuhnya, tiba-tiba orang musyrik ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Maka Usamah bin Zaid karena dia tahu orang ini masuk Islam karena terpaksa, orang ini masuk Islam karena dia takut dibunuh oleh Usamah bin Zaid, maka Usamah bin Zaid tetap membunuh orang itu. Maka akhirnya Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang terjadi ini, hadirin jamaah sekalian. Maka Rasulullah marah besar kepada Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, apa yang sudah engkau lakukan? Engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat. Maka kata Usamah, ya Rasulullah, dia ini mengucapkan syahadat karena dia takut aku bunuh. Dia sudah terdesak, dia nggak mungkin lagi, hadirin jamaah sekalian, untuk membela diri, maka dia terdesak, dia bersyahadat. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, wahai Usamah, aqta'ta sadrahu, apakah engkau sudah pernah membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada di dalam dadanya? Bagaimana Rasulullah begitu marah kepada Usamah, ya, ketika dia menumpahkan darah seorang. Walaupun secara logika kita juga mungkin kalau kita pikir secara logika benar, orang ini masuk Islam karena takut dibunuh. Ya, hadirin jamaah sekalian, sudah dalam keadaan terdesak, sebenarnya dia memerangi Islam. Tapi hadirin jamaah sekalian, tidak seperti itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sudah mengucapkan syahadat, maka darahnya haram untuk kita tumpahkan. Seorang Usamah bin Zaid yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai hadirin jamaah sekalian mendapatkan kemarahan dari Rasulullah karena menurut Rasulullah beliau sudah membunuh orang yang sudah bersyahadat, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.